apa? Saya berharap anak saya kehidupannya akan lebih baik dari saya. Kalau mau kehidupannya lebih baik gimana? Kasih modal. Tapi gue nggak punya modal. Salah satunya apa? Cicilah beli asuransi. Hari ini saya nggak punya rumah, tapi saya pastikan 100% anak saya pasti punya rumah. Caranya di mana? Ya beli asuransi. Maksud lu ngarapin gua mati ya? Kalau dia bilang, enggak, kasih tau sama dia. Lu tinggal tanya balik sama dia. Kalau lu beli asuransi meninggal, kok kalau nggak beli asuransi meninggal juga kan? Ngerti maksudnya teman-teman? Beli asuransi meninggal, nggak beli asuransi meninggal juga, sama-sama meninggal. Jadi kalau tetap harus meninggal, kenapa kita nggak meninggalkan sesuatu yang berharga buat orang-orang yang kita cintai? Ya udah, kalau lu tanya di luar sana, lu sayang sama anak nggak? Sayang katanya. Tapi tiap hari kerjanya apa? Bakar duit. Satu hari dibakar berapa? Ada orang yang merokok, satu bungkus sekarang berapa teman-teman? Yang merokok. Oh, MRT gak ada yang merokok ya, gak tahu. Let's say kita bilang 20.000 satu bungkus rokok, satu bulan 600.000. Lu tiap hari bakar, tapi teman-teman, kalau orang pas-pasan lu bilang, lu jangan suruh orang itu berhenti merokok, teman-teman. Berhenti merokok dia gak jadi masuk stres. Lu suruh merokok, lebih kencang merokok. Kok sebungkus jadi 2 bungkus sehari kok? Dia senang dengarnya. Please, tapi satu bungkusnya lo titipin ke gua. Hari ini lu titipin sebungkus ke gua. Besok-besok mohon maaf, kita dicium sama sembako, dicium sama kereta api. Keluarga kita dapat santunan 1 miliar. Jangan cuma bilang sayang di mulut. Hari ini saya tanya, kalau hari ini kita hidup, mohon maaf kok, udah lewat. Kalau kemarin udah nggak terjadi kan? Beneran kita dipanggil Tuhan. Apa yang kita tinggalkan sama keluarga kita? Banyak orang nggak ninggalin apa-apa, malah ninggalin utang. Tapi hari ini yang lu bakar itu lu tambah masukin ke tempat gua 1 miliar. Ingat, asuransi dibeli bukan karena orang harus meninggal, tapi apa? Ada orang yang kita tinggal, dan orang yang kita tinggal itu berhak untuk hidup layak, berhak untuk hidup bahagia. That's why butuh asuransi. Keluarga pas-pasan butuh asuransi nggak? Butuh. Yang ketiga, orang kaya butuh nggak asuransi? Butuh banget. Salah satu apa? Salah satu untuk melipat gandakan aset yang paling cepat itu adalah dengan asuransi. Kalau hari ini Anda sudah punya aset 100M, saya mau nanya, bagaimana cara Anda untuk melipat gandakan aset Anda dari 100M jadi 200M? Hari ini saya punya aset 100M, saya udah kerja sampai usia 50 tahun. Mau kerja 50 tahun lagi, expired duluan, mati duluan. Dan belum tentu kecapai. Tapi pelipat gandaan aset yang paling cepat adalah lewat asuransi. Untuk generasi berikutnya memang. Paham ya teman-teman ya? Ngerti gak sih maksudnya? Kok hening semua? Kemudian, yang keempat. Tadi orang kaya, yang keempat. Semua orang yang sudah bekerja. Asal punya income, baik level menengah, level atas, semuanya butuh asuransi. Coba bayangkan kita yang sudah bekerja, setiap hari kita kerja, kenapa? Ada orang yang menantikan income kita, orang-orang yang kita cintai, istri, anak kita nunggu income kita. Kebayang nggak di luar kemauan, di luar kontrol kita, kalau tiba-tiba kita harus berpindah alam, nggak ketemu sama mereka selamanya. Teman-teman, kira-kira bagaimana mereka yang kehilangan income tersebut? Sebenarnya mereka butuh asuransi jiwa nggak? Butuh. Menggantikan income. Kalau hari ini ada sebuah program yang bisa menggantikan, membuat slip gaji kita menjadi abadi selamanya buat orang-orang yang kita cintai, tertarik nggak teman-teman? Yaitu asuransi jiwa, teman-teman. Artinya apa? Pada saat kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi income kita akan tetap utuh buat orang-orang yang kita cintai. Semua orang yang sudah bekerja sudah punya income, beli asuransi jiwa. Kemudian yang kelima, teman-teman, orang kaya, pengusaha butuh ke asuransi jiwa. Butuh untuk apa? Untuk proteksi kredit. Karena banyak orang-orang kaya, lu lihat orang kaya distributor, terutama kalau distributor selalu ada yang namanya garansi bank. Garansi bank itu artinya gini loh, lu ambil barang dari pabrik nggak takut lu nggak bayar. Kalau lu nggak bayar juga nggak apa-apa, dia lu udah ada garansi bank, aset lu bisa disita. Nangkap ya teman-teman. Nah, atau ada orang untuk menambah income, dia buka cabang kurang modal, dia pinjam uang dari bank, kredit modal kerja, kredit modal usaha. Teman-teman harus paham kalau kredit modal kerja selalu ada namanya agunan. Nah, kebayang nggak ya? Kita udah kerja buka usaha, ada garansi nggak kita panjang umur? Enggak. Kalau Tuhan berkehendak tiba-tiba meninggal, pertanyaannya, orang yang kita tinggalkan, istri anak kita, teman-teman, ada garansi nggak mereka bisa sama cara kerjanya seperti kita? Belum tentu bisa lanjutin usaha kita. Kalau nggak bisa lanjutin usaha, yang terjadi kredit macet. Kalau kredit macet, apa yang terjadi teman-teman? Agunan disita. Maka teman-teman, kalau agunan disita, maksud hati kita tadi untuk nambah laba, malah agunan kita yang disita. That's why pengusaha butuh yang namanya proteksi kredit. Kesimpulannya, kalau teman-teman nyimak, tadi Arifin bilang apa? Arifin mau membuktikan semua orang butuh asuransi. Salah satu asuransi jiwa. Asuransi jiwa tadi dibutuhkan sama keluarga apa? Yang pertama, keluarga muda butuh asuransi jiwa nggak? Butuh. Kemudian yang kedua, orang kaya butuh nggak? Butuh. Orang pas-pasan butuh nggak? Butuh. Orang yang punya kerja butuh nggak? Butuh. Kemudian
Kalau nggak karyawan, pengusaha, orang yang kerja. That's why sebenarnya semua orang butuh namanya asuransi jiwa. Kemudian ngomong tentang asuransi kesehatan. Semua orang butuh namanya asuransi kesehatan. Buktinya apa? Teman-teman setuju nggak? Kita ini semua melewati siklus hidup yang namanya lahir, anak-anak, dewasa, tua, dan meninggal. Benar nggak teman-teman? Dan di dalam sepanjang perjalanan hidup kita bisa terjadi resiko di luar kemauan dan di luar kontrol kita. Salah satu resiko itu adalah sakit. Dan bayangkan teman-teman, pada saat sakit, salah satu kerinduan orang adalah apa? Pengen sembuh. Kalau mau sembuh, lu harus cari dokter terbaik, rumah sakit terbaik, obat-obatan terbaik. Kalau mau cari ini semua perlu duit. Kalau perlu duit, pertanyaannya, lu mau pakai duit sendiri atau mau pakai duit orang lain? Kalau ada orang lain mau bayarin, ngapain pakai duit sendiri? Bener nggak? That's why butuh asuransi. Lu sekaya apapun butuh asuransi. Lu kaya, biaya berobat 5M, ya udah kecil lu bisa bayar. Tapi pertanyaannya, kok kalau hari ini ada kesempatan memilih 5M lu kasih sama anak dan 5M lu kasih sama dokter. Lu kasih ke dokter itu nggak bakal balik, akan hilang selamanya. Lu mau pilih kasih ke siapa? Kasih ke anak. Nah, hanya dengan apa? Menitipkan 0,000 sekian persen dari keuntungan lu. Gak bakal pengaruh guys lu. Artinya apa? Sebenarnya semua orang butuh asuransi. Bisa nganggap ya teman-teman ya? Semua orang butuh asuransi. Jadi nomor 1, Anda harus percaya diri. Semua orang butuh asuransi. Saya udah buktiin. Kemudian yang kedua, setelah Anda tahu, Anda udah yakin, yes, gue yakin orang butuh asuransi. Yang kedua, Anda harus tahu supaya Anda bisa berhasil di bisnis ini. Anda harus tahu jenis-jenis kebutuhan akan asuransi. Anda harus paham sebagai seorang agent di awal. Kebutuhan asuransi cuma 2, singkat banget, yaitu apa? Living benefit and death benefit. Living benefit itu adalah apa? Health insurance, asuransi kesehatan, critical illness. Kemudian adalah yang ketiga itu adalah education, pendidikan. Nah, death benefit itu asuransi jiwa. Itu aja. Simple teman-teman.